Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa walah amma ba'dah. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku beserta keluarga semua selalu dianugerahkan oleh Allah SWT nikmat sehat walafiat, panjang umur, serta rezeki berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan menjelaskan tentang tema ilmu tasawuf, yakni ilmu untuk membersihkan diri kita, mensucikan hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela dan juga penyakit-penyakit hati yang busuk. Ini saya ambil dari kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sebelumnya kita hadarkan Fatihah buat pengarangnya terlebih dahulu. Al-Fatihah hadrati sabil kitab Risalatul Mu'awanah Habib Abdullah bin Al-Haddad. Wa usul wa furmasul wa baiti wa jami' ulama sanifil muhlisin wa sidikin wa syada wa salin ulama amilin wal mujtahidin wal fidin wal quraful wal muhaddisin mufassirin sadat sufil magigin wa syaina usan ilai surhiyat cipasan malaya wa jami' syekh nahdlatul ulama soan ke simasari ke wa fasbullah ke bisisan sore wa masyaiha wa rasaiha usan Muhammad Jubair wa jami' ulil kiram sultan auliya syabda gari jalani guru sulhan jisan al-garim joli dari hujan taqwa syamil maghfirah fa nabilang barakati manwari masrarin fi dunya wal akhirah syoli lailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika alla tantiqa illa bi khairin. Dan hendaklah kamu sekalian alla tantiqa illa bi khairin, yakni tidak mengucap suatu ucapan illa bi khairin kecuali dengan ucapan yang baik. Wa kullu kalamin la yahillu an-nutqu bihi yahrumu 'alaika al-istima'u ilaih. Dan bermula setiap ucapan yang tidak halal apa nutqu mengucapkan bihi akan itu ucapan, yahrum maka haram 'alaika atasmu apa al-istima'u mendengarkan ilahi kepada itu kalam. Nah, ini bab menerangkan atau pasal menerangkan tentang etika berkomunikasi, ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, umat Rasulullah SAW ini diajarkan bagaimana cara kita sopan santun di dalam berbicara, di dalam ngobrol, ya, atau kita menyampaikan sesuatu, ya, di hadapan orang lain. Nah, ini etika berkomunikasi. Nah, jadi di sini kita jangan sampai mengucapkan apa saja, ya, kecuali ucapan-ucapan itu, ya, kecuali ucapan-ucapan itu mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Ini sesuai dengan dauh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah ia diam. Nah, jadi kita kalau mau bicara itu harus difikirkan dulu, ya, apakah ucapan kita ini mendatangkan maslahat atau memberikan solusi buat orang lain, ya, atau bisa menyadarkan orang, memberikan pencerahan kepada orang lain yang lagi kalut, ya, atau dia menghadapi satu permasalahan membutuhkan nasihat, lalu kita menasehati sehingga bisa menyadarkan dia, ya,
kembali ke jalan yang benar. Nah, ini termasuknya khair. Maka hendaklah dalam hal ini kita berbicara. Nah, sebaliknya kalau umpamanya yang akan kita ucapkan ini bisa menyakitkan orang lain, ya, bisa membahayakan diri kita, keluarga kita maupun orang lain, ya. Nah, ini hendaklah ditahan. Auliyasmut, diam aja kata Nabi, ya, itu lebih baik, lebih menyelamatkan diri kita, ya. Nah, oleh karena itulah ada peribahasa mulutmu harimaumu, ya. Nah, sekarang apa? Udah berganti, tanganmu harimaumu, ya. Jadi dengan adanya undang-undang ITE, ya, yang bisa menjerat siapa saja yang melakukan caci maki gitu, ya, ataupun pelecehan dan apa namanya itu mendiskreditkan martabat seseorang, apalagi kepala negara. Nah, ini bisa langsung diciduk, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati, ya. Boleh mengkritik tapi dengan bahasa yang santun, ya. Nah, itu. Jadi kira-kira kalau kritiknya ini membangun, ya silahkan, ya. Tapi kalau kritiknya malah berujung caci maki, ya, nah, atau fitnahan dan sebagainya, nah, ini lebih baik apa? Kita meninggalkanlah gitu, menjauhi aja hal-hal semacam itu, ya, harus dijauhi, ya. Nah, itu kenapa? Karena akan membahayakan diri kita dan keluarga kita, pasti akan menanggung malu akibatnya, ya. Nah, itu. Wa kullu kalamin la yahilu an nutqu bihi yahrumu 'alaika listima'u ilaihi. Dan setiap ucapan yang haram untuk dikatakan, ya, yang haram untuk diucapkan, maka haram pula untuk didengarkan, ya. Baik, kita caci maki ini kan haram, ya. Nah, maka kita jangan mendengarkannya pula gitu, ya. Ghibah, fitnah haram juga, ya, untuk diucapkan. Maka mendengarkannya jangan apa namanya, ya, jangan dilakukan, ya, harus kita hindarkan. Jadi kalau ada orang menggibah, memfitnah, ya, udah kita mengundurkan diri aja, pamit, ya, izin, pamit, saya ada urusan yang belum diselesaikan gitu, ya. Nah, itu. Jadi hindarkan majlis-majlis gibah, majlis-majlis fitnah, ya. Nah, atau yang dia menebar provokasi, hasutan, ya, atau menebar hoak, ya. Nah, itu hindarkan gitu loh, ya. Jadi kalau seandainya orang mau bergibah dan memfitnah, ya, nah, terus tidak ada yang mendengarkan, pasti dia tidak akan mau, karena nggak mungkin dia ngomong sendirian, pasti dia dianggap orang yang gila gitu, ya. Maka kita jangan mendengarkan hal-hal yang dilarang untuk diucapkan, ya. Model gosip juga kan zaman sekarang, masya Allah, di media sosial, di televisi, ya. Nah, itu yang sering sekali kita jumpai, ya, yaitu aneka gosip, ya. Nah, terus juga fitnahan, hoak dan sebagainya gitu. Nah, itu. Jadi kita jangan menanggapinya gitu, ya. Jangan mendengarkan. Udah tinggalin aja, lewat aja, skip aja dia yang begitu mah gitu, ya. Jangan diladenin gitu, ya. Nah, itu kenapa? Meladeninya, mendengarkannya itu hukumnya juga dosa, ya. Nah, itu. Pokoknya kalau ada orang yang sedang menceritakan gitu, ya, wah, bahwa tetangganya gitu, ya, itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh, ya, atau melakukan apa itu tindakan kriminal, ya, apa terlibat demo, perkelahian, tawuran, ya, atau umpamanya, ya, tertangkap sedang berjudi atau narkoba dan sebagainya gitu kan. Nah, lalu apa? Ya, dibilangin gitu, ya, ke orang lain, ya. Itu jelas apa namanya? Sudah masuk kepada tipikal ghibah, ya, karena ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain dan sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya fitnah, ya. Jadi baik ghibah atau fitnah, ya, nggak usah didengerin gitu loh, haram untuk mendengarkannya juga, ya. Acara-acara gosip apapun, ya, nah, di televisi, di medsos apa, udah, ya, dia tinggalkan aja, ya. Jadi nggak usah ditanggapin, ya. Nah, itu. Jadi lebih baik kita mendengarkan hal-hal yang membawa manfaat, yang memberikan pencerahan, ya, dan pendewasaan buat kita sekalian, ya. Nah, kemudian wa idza takallamta
farotil kalamaka, dan apabila kamu berbicara kepada orang lain, maka tartillah, ya, ucapanmu itu harus jelas gitu kan, bentes gitu. Jadi apa namanya, ya, kita harus mengatur, ya, sedemikian rupa ucapan kita, ya, farotibhu, ya, tuh diatur, ya, sedemikian rupa secara sistematis gitu kan. Nah itu, sehingga ucapan kita itu nggak ngalor ngidul, ya. Nah itu, dan juga apa, kita ini kalau perlu mengulang-ulangi apa yang kita utarakan, yang udah kita jelaskan. Bahkan ya di dalam hadis, ya, di kitab Riyadhus Shalihin juga tuh Nabi diceritakan itu apa, diriwayatkan suka mengulang-ulang 3 kali kalau memberikan penjelasan kepada sahabat, ya. Jadi nggak sekali saja, jadi 2 kali, 3 kali gitu kan. Nah itu supaya apa? Supaya apa yang sudah diterangkan itu gampang dihafalkannya, terus lebih diperhatikan, ya, dan juga lebih berpengaruh ke dalam jiwa, ya. Nah itu, jadi Nabi sampai 3 kali itu, ya, diulang-ulang, tartil gitu kan. Jadi jangan apa, jangan bahasanya ngaco gitu, ya, dan ya itu apalagi tidak sistematis, ya, tidak ada gunanya. Nah, itu nggak usah lah, tinggalkan aja. Wasgi ila hadisi man haddasaka, ya. Tuh, jadi dengarkan orang yang mengajak bicara terhadapmu, ya. Nah itu, jadi kalau kita lagi ngobrol, ya, itu harus kita dengarkan dengan sepenuh hati gitu, ya. Jadi kan sekarang banyak orang lagi ngobrol, ya, diajak ngobrol dia malah asik main HP gitu kan. Jadi nggak sungguh-sungguh mendengarkan ucapan dari teman bicaranya itu, ya. Nah ini tidak boleh, ini jelas, ya, tidak etis lah, ya, tidak sopan. Jadi makanya kita apa, kalau ngobrol itu harus dengarkan, ya. Kalau kita menghormati orang lain, pasti kita pun akan dihormati, ya. Kita mendengarkan pembicaraan orang berarti kita menghormati orang itu. Nanti kita bicara pun pasti akan dihormati juga. Kalau kita nggak menghormati orang lain, bagaimana kita nanti akan dihormati lagi sama orang lain? Nah itu, ya. Jadi berlaku apa? Berlaku hukum, ya, apa, timbal balik, ya, sebab akibat itu. Jadi kita harus apa? Harus pandailah menghargai orang lain, ya. Jadi tinggalkan dulu tuh, ya, apa, HP gitu kan, lagi ngobrol gitu kan. Nah itu, jadi bikin senang, ya, orang yang sedang bicara dengan kita kan. Membuat senang orang juga merupakan afdholul a'mal, ya, sebaik-baiknya amal, ya. Nah itu, jadi makanya kita dengarkan dengan baik. Wasila hadisi man haddasaka, ya. Nah itu, wala taqta'anna ala ahadin kalamahu, tuh. Jadi janganlah kamu sungguh-sungguh memotong ucapan orang lain, ya. Nah itu, jadi kalau orang lain lagi ngobrol nih, ya, jangan ujuk-ujuk dipotong gitu kan. Nah itu kan banyak, ya, di apa, ya, wawancara di televisi atau di medsos gitu kan, atau di radio gitu. Nah jadi apa, lagi bicara gitu kan, langsung dipotong begitu saja, ya. Nah jadi harus biarkan dulu dia bicara sampai titik, ya. Nah kalau udah sampai titik, udah habis nih gitu, udah langsung apa, giliran kita untuk bicara gitu kan. Nah itu, jadi jangan langsung dipotong. Apalagi kalau orang tua ngenasehatin, guru menasehatin, tuh jangan langsung dipotong gitu. Itu jelas-jelas nggak sopan banget, ya. Nah itu, jadi biarkan, ya, ucapan itu sampai titik lah gitu, ya. Nah itu, jadi nanti setelah itu, ya, kita apa, giliran ngomong, ya. Nah itu, illa ingkana minal kalam alladzi yaskhatullahu, ya, kecuali apabila ucapan itu, ya, adalah termasuk ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kal ghibati, seperti ghibah, ya. Nah itu, jadi kalau umpamanya ada orang ghibah nih, ngerumpi, ngegosip gitu kan, boleh kita apa, ya, kita interupsi, ya. Nah kita putus omongannya gitu. Maaf, ya, gitu, saya ini apa namanya, nggak mau ikut campur lah gitu terhadap hal-hal yang belum jelas juntrungannya ini gitu kan. Nah itu, dan ya sekaligus saya baru ingat nih ada kerjaan nih, mohon maaf, ya, saya mau pamit dulu gitu kan. Nah itu, jadi kecuali kalau memang ucapannya itu yang dibenci sama Allah, ya,
orang umpamanya pidatonya menghasut, mencaci maki, ya udah tinggalin aja gitu kan, gitu ya. Nah itu, jadi istilahnya apa ya, jadi jangan memotong yang apa namanya, istilahnya nantinya akan menyebabkan orang yang bicara itu sakit hati ya. Nah itu. Kemudian wahdar al-mudakhalata fil kalami ya, dan hati-hati ya, jangan sampai engkau itu, kata Habib Abdul bin Al-Haddad ya, nimbrung gitu loh, ikut campur terhadap ucapan orang gitu ya. Yaitu jadi umpamanya orang lagi ngobrol ya, wah umpamanya apalagi kalau nerangin ngomongin seseorang gitu kan, wah langsung tuh ya nimbrung, malah nambah-nambahin, ngebumbu-bumbuin gitu kan, gitu. Jadi wah supaya rame seru gitu kan. Nah itu ya, itu jangan ya, itu apa namanya, tidak pantas, dan ya itu ya istilahnya doraka gitu kan, jadi menambah-nambahkan ucapan gitu ya. Nah itu tuh nanti kan jatuhnya kepada dusta ya. Wala tadhar, dan janganlah kamu menampakkan liman hadasaka, di hadapan orang yang berbicara denganmu ya, hadisan, akan suatu pembicaraan. Nah liurfihi annaka ta'rifuhu ya. Nah jadi bahwasanya kamu itu sudah mengetahuinya gitu ya. Umpamanya kan gini, kemarin teman kita bicara masalah A gitu ya, nah terus sekarang dia bicara lagi masalah A, atau apa, ngelemparin humor gitu kan. Nah ya humor tentang apa ya, umpamanya ya tentang masalah itulah poligami umpamanya gitu kan. Terus apa, hari ini ngelemparin humor yang sama gitu ya. Jadi jangan saya udah tahu gitu kan, paling nanti ujungnya begini gitu kan. Nah itu nggak usah diucapin lagi gitu kan, nggak usah diomongin lagi. Nah itu nanti apa, akan menyakitkan orang gitu kan. Fa inna dzalika mimma yuhishu al jalisa tuh. Jadi dia itu apa, dengan sikap begitu akan membuat teman ngobrolnya akan ya menjadi apa, tidak nyaman gitu ya. Nah itu, jadi kita sekalipun udah denger nih, oh dia pernah bercerita tentang sesuatu, terus dia ngomongin lagi gitu kan, ya kan kita udah tahu ya, udah biar aja kita dengerin, pura-pura nggak tahu lah gitu kan. Tuh jadi untuk menghormati orang yang bicara itu ya. Nah itu jadi bagusnya orang mah gitu, udah tahu gitu kan, nah nggak usah ngomong lagi gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh begitu tuh ya. Jadi hargai aja ya, biarkan orang lain bicara ya, sekalipun kita udah tahu. Nah kemudian wa idza haddatsaka insanun bikalamin, dan apabila seseorang berbicara padamu bikalamin dengan suatu ucapan, au hakalaka hikayatan, atau bercerita padamu tentang suatu hikayat, ala ghairil wajhil manqul ya, berdasarkan apa, yaitu cara yang tidak semestinya gitu kan. Fala taqul lahu laisa kama taqulu, jangan katakan kepadanya, wah ini bukan seperti yang kamu terangkan ini gitu kan. Nah bukan seperti apa yang kamu katakan ini tuh, jangan begitu ya. Nah walakinnahu kadza wa kadza ya, akan tapi harusnya begini gitu kan, jangan gitu ya. Nah itu jadi apa ya, orang menjelaskan sesuatu lah gitu kan, gitu ya, atau istilahnya ngobrol gitu ya, terus apa ya, umpamanya ngobrol tentang agama nih ya. Nah tentang yaitu istilahnya sholat umpamanya ya, atau tentang masalah riba ya, atau tentang masalah apa namanya itu ya, muamalah yang lain gitu ya. Nah itu jadi dia itu ternyata ada hal-hal yang umpamanya menyimpang gitu kan. Nah itu jadi jangan dulu dicegah dengan cara yang tidak sopan gitu ya. Nah jadi caranya gimana? Nah fa'in ta'allaqa dzalika biddin fa'rifhu as-shawaba birifkin tuh. Jadi kalau berkaitan dengan masalah agama, maka terangkanlah kepadanya itu ya, beri dia pengetahuan yang benarnya bagaimana gitu ya, birifkin, dengan cara yang
lemah lembut ya. Jadi bukan dengan kritik atau ya istilahnya apa namanya membanting ucapan seseorang ya, sehingga orang itu apa ya malu di hadapan banyak orang gitu ya. Nah itu jadi jangan gitu ya. Jadi kalau umpamanya menerangkan hal-hal yang rada keliru gitu kan. Nah jadi kita istilahnya kalau ingin meluruskan gitu ya, nah jadi luruskan dengan cara yang baik ya, dengan lemah lembut ya, dengan sopan santun ya. Nah itu jadi jangan lantas ya seolah-olah harga diri seorang tuh dijatuhkan di depan banyak orang. Itu tentunya akan ya membuat malu seseorang ya. Nah itulah etika berkomunikasi yang sangat luar biasa indahnya ini ya, yang disajikan oleh Al-Habib Abdul bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Ma'awanah ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.